Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel. Di channel yang ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas tentang tarif Maxim 2025 ya. Sebenarnya tarif Maxim ini kalau menurutku sih ya itu masih cukup murah lah ya, masih cukup terjangkau. Dan tentunya di sini dari sisi driver ya, dari sisi driver mungkin ngeluh lah ya, ngeluh karena tarifnya itu terlalu minim ataupun murah lah ya, kecil gitu. Tapi dari sisi penumpang ini bisa ngebantu banget gitu kan ketika tarif ojol ini murah gitu ya, karena di sisi lain bisa ngebantu customer gitu kan, tidak terlalu menguras kantong ya. Cuman nanti saya akan coba bahas ya teman-teman ya, biar nanti eh baiknya seperti apa kayak gitu ya, biar ketemu nih titik-titik tengahnya. Ini kan hanya sekedar saran ya. Ini ada keluhan ya dari sahabat kita, dari Ahmad Taufik ya. Mohon tarif drive mobil diperhitungkan karena 1 liter mobil jarak tempuh 1 kilometer, rata-rata maksim mobil orderan 10.000, jarak 2 kilometer. Coba pikir akang, akang sobat usul dong. Nah ya bang, pengennya mah kayak gitu ya. Iya bang, harapannya tarif maksim bisa ideal gitu aja lah ya. Ideal itu maksud aku tuh gini loh, eh lebih ke apa ya, lebih mensejahterakan drivernya sih. Karena kalau tak perhatiin ya teman-teman ya, dari pengalaman narik itu banyak juga sih, banyak dari customer yang ngasih tip gitu ya, ngasih lebih. Bahkan kalau aku yang jadi customernya, kalau aku pesan maksi mobil itu misalkan ongkirnya itu 20 5.000 gitu ya, nanti saya kasih 30 gitu kan. Kalau enggak ya, ya kasih 35 lah kalau emang ada duit lebih gitu kan. Karena memang menurut aku itu udah murah banget gitu kan. Tapi kan kalau kayak gitu kan jarang kan, jarang-jarang si customer itu mempunyai hati yang seperti itu gitu loh. Maka ya harusnya dari pihak aplikator ini yang lebih jeli lah ya, lebih jeli itu kayak dinaikin gitu kan. Cuman teman-teman ada risiko juga sih kalau misalkan nanti tarif maksim itu mungkin naik gitu ya. Karena memang di sisi lain di sini itu ada aplikator lain kan, ada aplikator lain yang memang jadi saingan maksim gitu. Jadi kalau misalkan tarif maksimnya naik ya, mungkin nanti akan berdampak juga. Karena kan si customer itu kan pasti nyari yang lebih murah kan. Kayak ini kita lihat tuh jaraknya 7,3 kilometer ya. Ini ongkosnya 12.000. Berarti per kilonya itu sekitar ya 1.500 lah ya. Coba ya, saya akan coba kaliin teman-teman ya. 12.300 dibagi 7,3 ya. Saya akan coba nih hitung teman-teman ya. Nah, 12 dibagi 7,3 ini jaraknya ya. Jadi per kilonya itu 1.600 ya. Itu per kilonya kalau kita lihat tarif ini kayak gitu. Dan di sini kan kalau kita ngelihat ini, kita bicara jarak ya. Ini kan jarak 8,9 kilometer. Artinya kalau 7,3 kilometer itu kurang lebih hampir sekitar 14 menit, 15 menitan belum kita nungguinnya ya kan, sampai ke titik alamat. Jadi buat dapat 12.300 ini kita membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam ya. Nah, bayangin kalau misalkan selama 1 jam kita rutenya kayak gini terus ya kan. Berarti dalam waktu 1 jam itu kita dapat sekitar 25.000 lah ya. Kurang lebih segitu ya, 25.000 sampai 20.000 lah. Ya, kurang lebih mungkin kisaran 20.000 sampai 30.000 gitu. Itu pun kalau orderannya rajin. Makanya di sini teman-teman, kalau aku pribadi sih dari Maxim itu lebih ke stop dulu sih, stop pendaftarannya, dan tarifnya lebih lebih dinaikin lah. Apalagi kalau sekarang kan bisa dikatakan harga dolar aja ya, kurs kurs dolar itu teman-teman lumayan tinggi loh.
ya, kurs dolar sekarang tuh, itu sekarang itu 16.800. Dan harga emas itu udah hampir tembus 20.000 teman-teman. Nih ya, harga emas tuh mana ya, aku baca itu udah hampir ada yang 20.000 rupiah. Ini kan tuh, ini 19.000. Nah, pokoknya udah hampir tuh ini hampir 20.000, artinya harapannya tarif maksim juga bisa bisa naik kayak gitu ya. Ya, semoga teman-teman ya dari Maxim juga bisa denger pemerintah gitu kan, supaya lebih dinaikin lagi. Ini kita coba ya, tarif ojol, kira-kira ada nggak info-info tarif ojol ini bakalan naik gitu ya dari Gojek. Biasanya kalau viral itu bisa naik, tapi sepertinya ini lagi anteng-anteng aja teman-teman. Ini berita-berita lama kayak gitu ya. Semoga aja teman-teman ya, harapan kita semua bisa ketemu lah titik seimbangnya kayak gitu. Itu aja ya mengenai tarif ojol 2025, itu masih belum ada perubahan. Semoga nanti bisa naik, meskipun nggak terlalu banyak, tapi bisa naik lah biar bisa mensejahterakan driver juga. Itu aja yang bisa di-share di video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.